أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Senang sekali di hari Rabu ini saya kembali bersama saudara semua di kajian istimewa kita Wisata Hati Antv. Saudara semua, hari ini kita meneruskan tentang tawakal bab yang kelima. Tawakal bab yang kelima. Hari ini kita membahas tentang doa Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Saudara yang sudah menyiapkan Al-Quranul Karim, ya, biasakan saudara ya. Karena kadang-kadang saya membaca Al-Quran, jadi saudara tinggal buka saja. Hari ini kita coba baca dulu di segmen pertama ini surah Yunus yang berkaitan nanti dengan doa Nabi Allah Musa ayat ke-75. Saudara yang tidak megang Al-Quran dan terjemahan bisa dilihat dari terjemahan yang ditayangkan di layar kaca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن
المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق Allahul Azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, ayat dari 74 ya sampai 94 ya, atau terusin lagi nggak apa-apa, 95, 96, 97 berkisah tentang perjalanan Nabi Musa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, menyambung bab tentang tawakal. Mudah-mudahan saudara sudah memperhatikan betul terjemahan demi terjemahannya, ayat demi ayatnya, sampai nanti kita ketemu di segmen berikutnya. Ya, silahkan. Terima kasih saudara masih bersama Yusuf Mansur di acara kesayangan kita semua. Insyaallah Yusuf Mansur punya acara Wisata Tian TV. Terima kasih juga buat yang sudah mengirimkan email ke yusufmansur_wh@yahoo.com untuk memesan buku ataupun menjadi agen buku. Insyaallah kita bersama-sama menyiarkan tentang tauhid. Hari ini kita belajar tentang doa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ada pertanyaan menarik saudara tentang bab tawakal ya. Pertanyaan saya adalah, apakah yang di darat pasti selamat dari air laut? Kan di darat, bukan di laut. Mestinya kan yang tenggelam di laut dong. Tapi kenapa yang di darat juga ya belum tentu pasti selamatnya dari air laut?
kita tahu tsunami di Aceh, di Jepang. Masya Allah, di darat tiba-tiba kena air laut. Maka pantaslah kemudian ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, seperti yang kita tadi baca, dikejar oleh tentara Fir'aun dan Fir'aun dan bala tentaranya. Ternyata Nabi Musa mentok juga. Ini lautan nih. Di sini di tepi laut mentok dah Musa. Musa, Harun dan pengikutnya mentok di sini nih. Tapi Musa mengembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketawakalan yang sempurna, subhanallah. Saya belajar betul nih tentang doa ini. Musa tahu di darat pun kalau mau kena air laut kena aja. Di laut pun kalau mau kekejar sama Fir'aun kekejar aja. Udah di seberang pun kalau Fir'aun mau nangkap aja. Tergantung semuanya adalah biiznillah amla. Allah izinkan atau tidak. Biqodratillah, ya, biqodratillah amla. Ya, bi'ilmillah, semuanya karena Allah. Maka itu kemudian muncullah doa Nabi Musa yang saya hafal betul tatkala saya banyak susahnya. Ya, lalu saya share lagi kepada saudara-saudara semua. Bukan berarti kita yang sudah senang, sudah lepas dari persoalan lalu kemudian tidak baca doa ini. Tetap dibaca karena kan kesusahan yang sebenarnya belum datang. Kesusahan yang sebenarnya itu kapan sih saudara? Sakratul maut. Oke. Kemudian di alam kubur. Terus di padang mahsyar, ya. Di yaumil hisab, mahsyar, kemudian di yaumil hisab. Ini nih kesusahan yang sebenarnya. Di sini mah belum ada apa-apanya. Ente susah apapun, kalau judulnya masih di dunia, masih enteng. Masih bisa tersenyum, nyeruput es kelapa, masak mie, masih bisa main-main. Ya. Apa doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Allahumma lakal hamdu. Luar biasa. Wa ilaikal mustaka. Ya, beda sekali nih. Beda sekali sama kita. Wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lihat strukturnya pemirsa. Strukturnya lihat. Ketika Nabi Musa mentok nih. Dikejar-kejar lari, jeng. Tiba-tiba pinggiran laut. Apa yang Musa kemudian katakan? Allahumma shalli sallim barik alaih. Allahumma lakal hamdu. Ternyata yang keluar dari mulut Musa alaihissalatu wassalam tetap memuji Allah. Tetap dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Beda kan sama kita. Jalan nih dari Jakarta nih. Oh, tujuannya Cirebon. Oke. Sampai Tegal. Radiatornya meledak. Terus kita keluar dah. Keluar terus kita begini, udah pecinya langsung miring. Udah apa ya? Apa kata kita? Ya elah, udah tinggal dikit lagi nyampe. Coba. Pakai ngomong ya elah, udah tinggal lagi nyampe. Pakai rusak lagi. Pakai begini, pakai mogok lagi. Dia tidak bersyukur di perjalanan yang sudah terlewati. Yang dia pikir perjalanan yang belum terlewati. Beda kan sama Musa. Begitu kemudian perusahaan mem-PHK, ya. Yang lebih dulu muncul apanya? Kemarahannya kah? Emosinya kah? Atau syukurnya? Makasih nih. Masih. Akhirnya kerja udah 15 tahun di PHK juga. Masih. Cuma emang gitu ya. Kalau nasibnya orang-orang yang sabar kan suka dianggap gila sama teman-teman ya. Kenapa lu ketawa-tawa sendiri? Orang lain di PHK lu nangisnya, lu malah ketawa. Coba ente punya istri meninggal dunia. Lalu ente mencoba menyabarkan diri. Ente tersenyum itu. Makasih ya Pak, istri saya meninggal. Ente di BAP loh. Langsung jadi tersangka ente. Emang di Indonesia ini emang kacau loh gitu. Kita ikhlas, kita ridho. Makanya aneh juga ya. Tapi itulah Islam bakal jadi aneh kan. Saudara lihat strukturnya. Allahumma lakal hamdu. Ternyata kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diajarkan sama Musa alaihissalatu wassalam. Strukturnya luar biasa. Nanti kita lihat ya. Ini tidak ada permintaan loh. Ini semuanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan yang jadi Musa, kita kan begini nih. Ya Allah, udah jauh-jauh, akhirnya
mentok juga. Oleh memang begini emang gak usah lari dari tadi. Seru deh. Insyaallah kita akan terusin setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Rajin-rajin cek TL saya ya. Di @Yusuf_Mansur. Banyak hashtag-hashtag yang bisa saudara pelajari. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Twitter, Facebook, internet, ya televisi semua menjadi media kita nuntut ilmu, berdakwah, belajar dan berusaha. Insyaallah amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, lihat strukturnya. Ternyata Nabi Musa mengajarkan kepada kita, pujilah Allah di setiap keadaan apapun, termasuk tatkala kita mentok, ngontrak gitu ya, akhirnya harus diusir. Kita udah usaha nih buat nutupin kontrakan kita, ternyata nggak bisa. Kita punya ruko akhirnya harus diambil. Kita punya rumah harus dikembalikan kepada. Terus apa? Kita mau emosi. Rumah bukan rumah kita juga. Ruko bukan ruko kita, mau diapain lagi? Ya kita bilang lah sama Allah, Allahumma lakal hamdu, makasih ya Allah. Udah sempat dikasih waktu buat usaha, maafin saya lah. Gitu mestinya. Selama saya ngontrak, ya Allah, nggak ada ibadahnya, nggak ada ngajinya, nggak ada baik sama tetangganya, hidup nafsi-nafsi, nggak ada ngasih makan orang-orang miskinnya. Ya, kita minta ampun deh sama Allah. Allahumma lakal hamdu. Pagi suami bilang, mah, jadi kita cerai ya. Enteng banget dia ngomong. Jadi kita cerai ya. Istri ini udah nangis itu, tapi istri habis belajar di wisata antv gitu. Cerai nggak cerai bukan karena dia, karena Allah. Yang ngawinin gua siapa? Yang ngawinin gua Allah. Ya udah, kita bilang sama suami kita, abang udah mikir baik-baik. Udah dari 7 tahun yang lalu, bukan main. Kaget kita dengerin suami ngomong gitu. Abang yang bener 7 tahun lalu emang kagak suka sama kita. Enggak, gue sih kepaksa aja kawin sama lu. Dulu gue susah kawin sama lu. Nah ya, terus apa ya? Yang menjadi sikap kita apa sebagai istri? Sikap ibu sebagai istri gimana? Ya, ibu ngomong lah sama Allah. Kalau emang udah jadi keputusan abang, ya apa yang mesti saya katakan kecuali alhamdulillah. Bilang mau Yusuf Mansur ya, lo ngomong alhamdulillah juga, gue tetap ceraiin. Malah kayak geblek, yang nonton istrinya doang, gitu modelnya. Dia kata alhamdulillah diledekin. Lu ngomong sama Yusuf Mansur, lu ngomong alhamdulillah gue ceraiin, belum tentu loh. Bener, dia nantangin Allah tuh suami kayak begitu modelnya. Coba aja jajah sholat duha, jajah sholat duha. Bismillah. Selesai sholat duha ngomong sama Allah, ya Allah, makasih ya, udah ngasih saya laki, udah 8 tahun jalan nih. Kalau emang hari ini ada keputusan dari suami saya menceraikan saya, ya Allah, makasih. Kau jadikan saya perempuan yang berharga, yang sempat, ya Allah, punya suami. Allah makal alhamdulillah, nggak ada cerita apa-apa, nggak ada yang ngeluhnya, nggak ada apa-nya gitu. Wa ilaikal mustaka, dan kepada Allah kita mengeluh, bukan kepada yang lainnya. Apa kita ngadu sama emak kita? Nggak, kita ngadu kecuali kita minta doa sama dia. Wa antal musta'an, kita kembalikan pada Allah. Allah aja ini yang menolong kita. Ujung-ujungnya apa? La haula lagi, tawakal lagi judulnya. Ternyata Masya Allah suami ketabrak, jebret, tabrak tuh dia. Itu tabrak, ya kita yang jadi bininya, ibu yang jadi bininya ngelapin dia punya luka. Ya Allah, 7 minggu dilayanin masih istri. Akhirnya si suami bilang, Masya Allah, maafin ya deh. Yusuf Mansur emang bener, besok kita nonton berdua deh. Betul, Yusuf Mansur. Makanya laki banyak pada sebel Yusuf Mansur. Ustaz jadi curhat curcol ini, curhat colongan. Ya pemirsa gitu dah ya. Pokoknya Allah yang maha bisa mengubah segala sesuatu yang mau kita ubah. Ubahnya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Besok hari Kamis. Kamis apa yang materi kita? Coba kita lihat di sini. Yang udah kita janjiin apa? Mana sih dia? Ini dia ya. Kamis, oke. Kamis kita bicara tentang besok ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Hari ini kita sudah belajar. Ternyata problem terbesar kita adalah nggak ada syukurnya. Nggak ada syukur. Tetap aja pemirsa. Kalau kita mau hitung mau dan nikmat Allah lebih banyak deh. Utang menumpuk sekalipun, saudara masih ngelihat kan? Masih bisa jalan kan? Masih punya kaki, masih bisa punya mulut, punya teriak-teriak, masih punya hati, jantung, apapun. Udah gak ada ukurannya, kecuali kita bersyukur aja deh. Bersyukur aja sama Allah.
Dan tidak ada orang yang bersyukur kecuali ditambah sama Allah, kita punya karunia dari Allah SWT. Sampai ketemu lagi besok hari Kamis, bicara tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.